Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin presentasikan beragama di tengah keragaman problematika intoleransi. Pertama, kita harus mengetahui dulu, apa sih pengertian beragama? Beragama adalah sikap seseorang untuk memeluk suatu agama dan menjalankan syariat-syariat agama itu sendiri. Dalam hal ini, kita mendapatkan kebebasan untuk menerapkannya dalam ruang lingkup pribadi ataupun umum. Sedangkan kepercayaan adalah suatu hal yang kita ikuti dan kita yakini karena hal itu bersifat baik dan benar. Latar belakang Indonesia disebut negara pluralisme karena Indonesia memiliki keanekaragaman suku, bangsa, bahasa, budaya, adat istiadat, hingga agama. Perbedaan inilah yang secara historis diturunkan dari nenek moyang atau keluarga. Karena keragaman inilah menghasilkan kelompok mayoritas dan minoritas. Pada dasarnya manusia adalah makhluk Tuhan yang diciptakan bahwa setiap manusia memiliki perbedaan, dan perbedaan inilah yang menyebabkan manusia banyak keberagaman. Keberagaman ini terkadang menimbulkan sikap-sikap diskriminatif dan kekerasan. Contohnya seperti etnis Tionghoa dalam sisi politik dan sisi sosial di Indonesia seringkali mendapatkan perilaku diskriminatif dari orang-orang Indonesia itu sendiri. Ya, selanjutnya ada keragaman dalam konteks keindonesiaan. Bangsa Indonesia memiliki keragaman suku bangsa yang begitu banyak, yang terdiri berbagai suku bangsa dari Sabang sampai Merauke, dan keragaman Indonesia terlihat dengan jelas aspek-aspek geografis, etnis, sosiokultural, dan agama serta kepercayaannya. Menurut pasal 29E ayat 2 yang berbunyi, negara menjamin tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Unsur-unsur keberagaman dalam masyarakat. Yang pertama itu ada suku bangsa dan ras suku bangsa dari Sabang sampai Merauke yang sangat beragam. Yang kedua ada ideologi dan politik, merupakan kaitan antara tindakan dan kepercayaan yang fundamental. Yang ketiga ada tata krama yang dianggap sebagai dasar segala tindakan, perilaku, adat istiadat, dan lain-lain berdasarkan norma tertentu. Yang keempat ada kesenjangan ekonomi dan sosial masyarakat di Indonesia. Yang kelima ada agama dan keyakinan menurut istilah animisme dan dinamisme. Dalam praktiknya, fungsi agama dalam masyarakat antara lain yang pertama ada fungsi sebagai edukatif, fungsi penyelamat, fungsi sebagai perdamaian, fungsi sebagai social control, fungsi sebagai pemupuk rasa solidaritas, ada fungsi transformatif, dan terakhir ada fungsi sublimatif. Nah, selanjutnya ada pengaruh keragaman terhadap kehidupan beragama, bermasyarakat, bernegara, dan kehidupan global. Yang pertama ada terjadi segmentasi ke dalam kelompok-kelompok yang sering memiliki kebudayaan yang berbeda. Yang kedua ada memiliki struktur sosial yang terbagi-bagi dalam lembaga-lembaga yang bersifat non-komplementer. Yang ketiga ada masalah yang sering ditimbulkan akibat keberagaman. Yang keempat ada disharmonisasi. Yang kelima ada perilaku diskriminatif terhadap etnis atau kelompok masyarakat tertentu. Dan yang terakhir ada eksklusivisme rasialis yang bersumber dari superioritas diri. Solusi pencegahan masalah keberagaman dalam masyarakat itu ada 5, yaitu ada yang pertama ada semangat religius, semangat nasionalisme, semangat pluralisme, dialog antar umat beragama, dan yang terakhir ada membangun suatu pola komunikasi. Fenomena toleransi dan faktornya. Intoleransi adalah suatu kondisi di mana suatu kelompok seperti masyarakat, kelompok agama, dan kelompok non-agama yang secara spesifik menolak untuk bertoleransi praktik-praktik para penganut atau kepercayaan yang berdasarkan agama. Pada saat ini, Indonesia telah diguncang karena adanya sikap-sikap atau pemikiran yang tidak kritis, sehingga muncul berbagai masalah atau konflik yang menyebabkan munculnya nilai toleransi.
Ya, intoleransi berbasis agama terjadi dikarenakan faktor kesenjangan pengetahuan dan ekonomi, termasuk beberapa konflik yang ada di luar negeri. Kasus-kasus intoleransi bisa juga dipengaruhi oleh peraturan undang-undang yang sifatnya diskriminatif. Ada 4 pemicu yang membuat seseorang melakukan aksi toleransi. 1. Perbedaan dalam memahami ajaran agama secara tekstual. 2. Aksi pemaksaan hak asasi yang dilakukan oleh kaum minoritas kepada pihak minoritas. 3. Perbedaan adat istiadat yang dapat juga memicu terjadinya kasus intoleransi. 4. Ketidakadilan dari pihak aparatur negara ataupun pemerintah dalam menangani berbagai masalah atau konflik yang terjadi. Kritik atas intoleransi beragama. Kelompok minoritas dengan kekuatan massa dan posisi tawar akan melakukan tindakan pengucilan terhadap kaum minoritas yang memiliki sistem kepercayaan atau keyakinan yang tidak sejalan dengan pandangan arus utama. Tujuannya adalah membuat kaum minoritas merasa tertekan, tersingkir, lantas menerima dominan kaum minoritas. Intoleransi beragama dapat dihindari dengan 1. Membangun sikap kepercayaan antar umat beragama. 2. Mengembangkan corak keberagaman. 3. Mewujudkan keadilan sosial, ekonomi, politik yang ada di tengah masyarakat. Fenomena konflik antar umat beragama banyak di negara yang menunjukkan bahwa konflik antar umat beragama itu pada umumnya tidak dilatari oleh persoalan perbedaan keyakinan, melainkan faktor sosial seperti kesenjangan ekonomi dan ketidakadilan politik. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.